Ya, salam damai sejahtera diucapkan kepada saudara dan saudari serta rekan-rekan sekerja, para pendeta, diakon yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita dapat berbagi sedikit firman Tuhan sebagai santapan bagi jiwa rohani kita. Dalam kesempatan yang ringkas ini, saya ingin menyampaikan suatu perkongsian yang berbunyi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh merupakan seorang yang berbahagia dan bernasib baik karena dia tidak mengalami nasib malang sama seperti orang-orang lain yang sezaman dengannya. Manusia pada zaman itu menjalani kehidupan yang rosak. Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan kehidupan yang rusak di bumi. Alkitab juga menjelaskan bahwa pada waktu itu bumi telah penuh dengan kekerasan. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini merupakan suatu hal yang menghairankan, bahwa Nuh memiliki kekuatan rohani yang luar biasa. Dia tidak terpengaruh dengan kehidupan masyarakat yang hidup dalam kejahatan dan yang tidak percaya kepada Allah. Apakah rahasia di sebalik kejayaan Nuh mempertahankan kelakuannya yang bersih? Sehingga Allah sendiri mengakui bahwa Nuh ini seorang yang benar di hadapannya. Sebenarnya Nuh ini seorang yang beriman dan menjalani kehidupan yang berdoa. Memiliki iman yang murni meninggalkan kesan yang positif terhadap kehidupan rohani kita. Biasanya, seseorang yang beriman itu akan membuat pertimbangan secara saksama sebelum melakukan sesuatu perkara, terutama sekali apabila hal itu berkaitan dengan moral atau hukum atau soal kebenaran. Justru Nuh tidak terikut-ikut dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dunia karena dia berpegang pada imannya. Selain itu, Nuh juga menjalani kehidupan yang berdoa. Alkitab menjelaskan, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kehidupan yang berdoa ini menunjukkan Nuh seorang yang suka mendekatkan diri kepada Allah. Juga menunjukkan dia seorang yang takut akan Allah. Seseorang yang takut akan Allah akan menjauhi kejahatan. Dia senantiasa berwaspada terhadap segala sesuatu yang diperbuatnya maupun dalam menghadapi sebarang perkara di hadapannya. Saudara, sebenarnya kehidupan kita di masa kini serba sama dengan kehidupan masyarakat di zaman Nuh. Alkitab menjelaskan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini menunjukkan di akhir zaman ini, kehidupan moral manusia semakin rosak. Kita yang hidup di zaman ini perlu mencontohi iman dan semangat kehidupan rohani Nuh. Karena zaman ini adalah zaman yang tidak percaya. Zaman ini merupakan zaman yang penuh dengan kejahatan. Zaman ini adalah zaman di mana manusia hanya mementingkan kehidupan duniawi dan hanya mementingkan keinginan dan hawa nafsu. Kasih manusia terhadap Allah semakin pudar. Oleh itu, orang-orang benar di akhir zaman ini perlu bergelut mempertahankan iman yang murni. Bagaimana supaya kita tidak ditelan oleh tipu daya dunia ini? Kita perlu memelihara iman yang murni dan menjalani suatu kehidupan yang berdoa dan bergaul dengan Allah. Dengan adanya usaha yang berterusan sampai pada kesudahannya akan memungkinkan kita terpelihara dari segala ketidakbaikan dunia ini. Tuhan kiranya terus membantu dan memelihara kita. Amin.